Oke, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com. Kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat sebuah sertifikat, dan pada contoh kali ini saya akan coba membuat sertifikat lembaga pendidikan atau LPK seperti pada contoh yang ada di monitor Anda. Sertifikat bermacam-macam. Ada sertifikat yang sederhana sekali dan ada sertifikat yang full color seperti pada contoh ini. Kita akan coba buat. Oke, kita mulai saja. Di sini saya akan buat sebuah halaman baru. Kertasnya A4. Orientasinya adalah landscape seperti ini. Langkah pertama, kita double klik saja di rectangle tool. Double klik gitu ya. Kan ada kotak sebesar lembar kerja kita atau sebesar kertas A4. Boleh kita langsung kasih warna, misalkan warna dasarnya itu adalah biru. Nah, seperti ini, atau dikasih warna nanti juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan coba buat perpotongan seperti ini. Nah, perpotongan seperti ini, caranya seperti apa? Saya buat sebuah lingkaran begini. Ya, begini. Sebesar sedikit gitu ya. Oh, mohon maaf. Terus saya klik lagi sekali, akan muncul nodenya berubah menjadi panah seperti ini, terus diputar seperti ini. Baru saya tempatkan posisinya seperti ini. Begitulah pokoknya ya. Nanti ya hampir-hampir mirip aja. Berikutnya saya buat lagi atau saya duplikat lingkaran ini menjadi satu lagi, cuma ukurannya lebih kecil. Oke, saya kecilkan lagi sedikit. Kalau terlalu besar dibesarkan sedikit. Kalau terlalu kecil dibesarkan. Kita posisikan tempatnya begini. Yang di sudut sini ketemu ujungnya kita ketemukan. Nah, ini ujungnya. Kita geser sedikit. Nah, ini ketemu di sini ujungnya. Terus yang di sini boleh begini. Nggak apa. Nah, berikutnya kita potong atau kita trim. Kita potong atau kita trim. Caranya adalah pilih kedua buah objek lingkaran ini. Kalau kita memilih seperti ini, objek kotaknya akan terpilih. Tapi kalau kita memilih satu persatu, pilih dulu lingkaran kecil, tekan shift pada keyboard, pilih lingkaran besar. Akan muncul kelompok shaping seperti ini. Nah, kalau Anda masih bingung bagaimana cara menggunakan masing-masing kelompok shaping ini, Anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya tentang shaping. Nah, berikutnya Anda pilih yang trim. Trim ini mengiris atau memotong. Trim gitu ya. Nah, ini ada dua bagian. Lingkaran besar dan lingkaran yang kecilnya sebagai pemotongnya seperti ini. Nah, gitu ya. Saya kembalikan. Berikutnya kita potong ini. Kita potong kembali ini. Saya buat sebuah rectangle, saya buat seperti ini. Saya potong sesuai dengan bentuknya. Sesuai dengan bentuk kotaknya. Pilih kotak, tekan shift pada keyboard, pilih lingkaran, trim kembali. Terpotong yang ini. Berikutnya kita potong lingkaran yang kecil satunya. Karena lingkaran kecil ini kan kita gunakan untuk memasukkan teks-teks kecil seperti ini di dalamnya sebagai background nanti. Oke. Pilih kotak, tekan shift pada keyboard, pilih lingkaran yang kecilnya tadi, trim lagi. Nah, berikutnya kotak ini kita balik, kita putar 90 derajat, kita posisikan di sini, gitu ya, untuk memotong yang ini tadi.
yang bagian keluar ini. Nah, berikutnya pilih kotak kembali, tekan Shift pada keyboard, pilih lingkarannya, di trim kembali, lingkaran yang kecil, pilih kotak, tekan Shift pada keyboard, pilih lingkaran yang kecilnya. Gitu, baru di trim kembali. Nah, seperti ini. Yang bawah ini kalau mau dipotong juga nggak apa-apa, kita potong. Sebenarnya tidak dipotong juga nggak apa-apa, karena kan kita akan masukkan, tapi ya udahlah kita potong ya. Atau yang ini bawah nggak usah, nggak apa-apa lah. Ini saya kasih warna merah, gini ya. Yang ini kasih warna putih nggak apa-apa juga. Nah, putih seperti ini. Nah, kita udah dapat objek seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan pada sertifikat yang ini yang udah jadi ini kan ada hitamnya ya di sini ya. Ada hitamnya. Di sini juga ada hitamnya sedikit gitu ya. Ada shadownya. Itu kita bisa buatnya begini. Ini bisa kita Ctrl D untuk menduplikatkan, Ctrl D gitu ya. Nah, yang paling atas, hasil kopiannya kita kasih warna hitam. Terus kita pindah ke bawah. Caranya bisa begini. Arrange, order, to back gitu ya. Dia pindah ke bawah. Terus yang ini juga yang hitamnya tadi, yang birunya kita pindahkan ke bawah juga. Arrange, order, to back. Nah, seperti ini. Ini kalau terlalu besar bisa kita geser menggunakan mouse, menggunakan keyboard. Nah, kasih efek begini. Nah, gitu ya. Kita posisikan aja yang seperti yang kita mau. Sudah mulai kelihatan nggak? Pakai keyboard, pakai panah ya, ke atas ke bawah gesernya. Terus yang sebelah sini sedikit saja. Nah, begini cukup. Oke, begini. Nah, kalau sudah begini, kita masukkan lingkaran ini ke dalam kotak yang warna biru ini. Caranya gimana? Sebelumnya kita duplikat dulu, kita grup dulu ya. Pilih lingkaran merah, terus tekan Shift, pilih lingkaran hitam, kita grup. Terus kita masukkan ke dalam ini, kotak yang berwarna biru. Nah, pilih objeknya, baru pilih menu efek, power clip, baru flash inside, frame, masukkan ke dalam sini. Nah, ini udah masuk. Oke, tinggal yang lingkaran yang ini. Lingkaran yang ini belum kita masukkan karena belum kita kasih ini teks di dalamnya. Ini ada teks-teks seperti untuk jadikan background ya. Berarti ini kita buat dulu. Ini kita kasih warna agak-agak abu-abu dah. Nah, begini ya. Terus saya buat tulisan begini. Saya buat tulisan besar semua, caps lock-nya diaktifkan, MTC gitu ya, komputer gitu, MTC komputer. Fontnya saya impact, misalkan saya kasih warna impact, saya taruh di sini, mungkin saya kecilin sedikit gitu ya. Saya kasih warna putih. Nah, kelihatan ya. Oke. Terus saya duplikat. Saya zoom di sini ya. Nah, gitu. Ini saya duplikat menggunakan transformation. Ini pilihnya yang position, diklik ke sebelah kanan. Sebanyak berapa, kita coba copy satu dulu gitu ya. Ini kita kasih jarak, ini kan 35 mili, biar kalau nggak dikasih jarak nih hasilnya seperti ini, dia mepet nih. Nah, mepet kan. Nah, oke, saya kasih jarak ya, saya kasih jarak misalkan 40 gitu ya, saya apply. Nah, ada jaraknya ya. Oke, seperti ini. Saya lewatkan saja begini. Nah, sampai lewat sini ya. Oke, berikutnya saya blok semua. Terus
saya duplikat ke bawah. Saya duplikat ke bawah, kasih jarak begini. Nah gini, ini ada jarak, jadi nggak sama rata gitu ya. Nah berikutnya ini baru kita blok semua, baru kita duplikat ke bawah. Nah sama nih, kita kasih jarak juga, misalkan 12 kita kasih 20 gitu ya. Kita apply. Oh terlalu banyak 20, kalau saya buat 17 gitu ya. Kelebihan juga, saya buat 16 misalnya gitu, saya buat 16. Nah oke, seperti ini kita duplikat semua. Nah gini cukup. Kalau sudah cukup, kita blok. Jangan sampai masuk di ngeblok aja, jangan sampai terblok lingkaran yang ini. Kalau saya geser lingkaran ini jangan sampai terblok. Tapi ngebloknya begini tekniknya. Saya blok lagi sini, gini. Jangan begini, tapi di sini. Nah, gini. Nah, yang terpilih adalah teksnya aja. Terus Ctrl G pada keyboard atau ring group gitu ya. Di grup atau Ctrl G. Nah, ini saya grup. Berikutnya kita masukkan ke dalam sini, ke dalam lingkaran yang abu-abu ini. Caranya efek, power clip, please inside, klik di lingkaran sini. Nah ini udah masuk. Oke, udah masuk semua. Garisnya kita hilangin, pilih objeknya, baru klik kanan pada tanda silang, nggak ada garis ya. Terus kita masukkan ke dalam kotak yang berwarna biru, sama efek, power clip, is inside, klik sini. Nah ini masuk, sudah nggak ada perpotongannya di sini. Jadi seperti itu. Nah ini background udah kita selesaikan. Nah seperti ini, background sudah kita selesaikan. Kalau misalkan oke cukup. Kalau misalkan terlalu terang, putihnya bisa kita transparankan. Oke, sementara begini dulu. Berikutnya kita akan coba buat tulisan ini, Lembaga Pelatihan dan Keterampilan. Kita buat di sini. Caps lock diaktifkan, besar semua. Lembaga Pendidikan dan Keterampilan, misalnya gitu. Terus saya buat lagi di sini MTC komputer gitu ya. Saya blok semua, saya ambil fontnya yang impact gitu ya. Terus kita besarkan, ini saya kasih warna oranye misalkan. Saya taruh di sini, nggak apa, lewat sedikit. Ini kita besarin sedikit begini. Saya taruh di sini. Kalau merujuk pada ini, warnanya begini nih. Ini merah, ini biru gitu ya. Berarti kita kasih warna yang sama saja. Ini kasih warna merah, yang ini kasih warna biru. Begini. Terus kita kasih les hitam. Cara kasih les itu pilih objeknya atau pilih teksnya, baru pilih toolbox-nya adalah kontur. Klik objeknya, baru kita geser ke keluar sampai ada garis di luar begini, baru kita lepas. Di sini akan muncul di atas ini option barnya, pilihnya yang hitam. Nah begini, ini juga sama. Klik teksnya, geser, akan ada garis di luar teksnya, kalau seperti ini. Nah ini udah kita selesaikan. Berikutnya adalah kita ngasih efek begini, sertifikat gitu ya. Cara buatnya, pilih rectangle. Di sini misalkan saya buat begini.
Nah, begini. Terus saya kasih, kalau apa namanya, sudut tumpul di sini, kalau saya kasih sudut tumpul begini, yang ujung sini juga ikut tumpul gitu ya, ikut tumpul kalau misalkan saya kasih tumpul begini. Nah, ikut tumpul gini ya, tapi solusinya biar di sini nggak ikut, saya kembalikan. Solusinya adalah ini akan ada muncul option bar seperti ini. Nah, ini adalah mewakili dari masing-masing sudut. Berarti sudut yang sebelah kanan ini yang kita rubah. Misalkan di sini saya kasih 9. Di sini juga saya kasih 9, saya enter. Nah, begini. Yang sini tidak tumpul kan? Oke, saya kasih warna merah. Saya hilangin garisnya. Berikutnya saya buat teks, misalkan sertifikat gitu ya. Saya kasih fontnya ini aja. Terus saya taruh di sini, saya samakan ratanya ini, atau saya tarik garis begini untuk mengetahui rata kirinya. Terus saya besarkan begini. Terus saya kasih jarak. Cara ngasih jarak itu bisa menggunakan ketik satu karakter baru spasi. Tapi kalau mau cepat, ini pilih Shape Tool, akan muncul panah ke sebelah kanan, ini berarti jarak per karakter. Kalau panah ke bawah ini sebenarnya untuk 2 baris, jadi jarak antar baris. Berarti saya pilih ini, saya gini. Oke, terus saya kasih warna putih. Maaf, kasih warna putih. Nah, gitu. Berikutnya saya buat kotak di sini sebagai pemisah. Saya kasih warna putih juga. Saya hapus garisnya. Nah, begini untuk seperti ini. Ada tulisan sertifikat. Kalau misalkan biar cepat saya copy aja, Ctrl C. Saya taruh di sini, paste. Nah, ini untuk ngasih nomor sertifikatnya di bawah sini. Nah, ini sengaja nggak saya tulis karena nomor sertifikat ini nanti saat di printnya otomatis keluar. Nah, cara membuat mencetak nama ini dan nomor ini, tempat tanggal lahir serta program ini, silakan Anda buka video tutorial saya sebelumnya tentang bagaimana cara mencetak sertifikat secara otomatis. Nah, berikutnya kita memberi keterangan siapa-siapa saja yang menerima sertifikat ini. Oke, cara membuatnya sih seperti ini. Oke, kita mulai. Oke, saya sebenarnya sudah ada, saya ketik di sini. Ya, sudah saya ketik di sini. Oke, saya copy saja. Anda bisa mengetik dan saya rasa ini cukup mudah ya. Cukup mudah sekali buatnya. Nah, ini sengaja saya pisah. Saya pisah untuk gampang kita menggeser-gesernya titik 2-nya ini. Nah, saya pisah ya. Nah, ini saya kasih warna hitamnya benar-benar hitam. Oke. Terus berikutnya ini saya kasih tulisan diberikan kepada gitu ya. Kasih warna hitam betul. Ini saya hias dulu. Ini saya geser ke sini, diberikan kepadanya. Oke, yang ini sengaja dikosongin karena kita akan buat otomatis. Nah, berikutnya ini telah dinyatakan lulus dalam mengikuti kursus komputer. Ini saya copy juga sama, saya copy. Anda bisa mengetiknya nanti. Saya taruh di sini. Nah, begini. Oke, yang berikutnya ini juga saya ambil nilainya, saya copy juga.
Anda bisa membuatnya dan ini cukup mudah sekali buatnya seperti sini. Nah, untuk program ini sengaja memang tidak diisi langsung karena ini akan terisi secara otomatis. Nah, berikutnya kita akan coba memasukkan sebuah gambar. Nah, saya ambil gambar file import gambar komputer atau gambar PC. Saya taruh di sini. Nah, saya taruh di sini. Oke, ini ketindih teksnya. Kita bisa munculkan teksnya. Pilih teksnya, pilih menu arrange order to front, pindah ke atas. Ini juga sama teksnya, arrange order to front. Nah, kalau kita perhatikan ini kenapa tidak kelihatan karena background monitor ini kan hitam. Kita kasih kontur. Nah, kita kasih kontur, pilih kontur, geser, klik teksnya, geser keluar atau ke bawah sampai muncul garis seperti ini. Oke, lepas, rubah warnanya menjadi putih. Nah, ini akan terlihat. Oke, berikutnya lagi adalah memberi ini background. Ada background seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam sini. Kita akan masuk ke dalam kotak ini karena kan lingkaran ini berada di dalam kotak ini. Caranya klik kanan, pilih menu edit. Nah, ini kita sudah pilih lingkaran yang kecil ini juga. Oh, mohon maaf, kita ambil dulu gambarnya. File import, ambil gambarnya ini, gambarnya saya taruh di sini gambarnya. Nah, begini. Terus gambar ini dimasukkan ke dalam lingkaran yang ini, yang ada teksnya ini. Pilih gambarnya, pilih menu efek, power clip, pilih inside, masuk ke sini, klik. Nah, ini udah masuk. Tinggal kita edit. Karena ini kan ada garisnya kurang bagus ya, kurang bagus. Hasilnya kita editnya gimana? Klik kanan pada lingkaran yang ini, pilih edit power clip. Nah, pilih gambarnya, kita pilih tool transparansi tool. Nah, pilih transparansi tool, klik di sini di tengah, klik tahan, geser ke sini. Jangan lebih begini, tapi di bawahnya sini. Kalau lebih, hasilnya seperti ini. Nah, ini masih kelihatan nih garisnya. Tapi kalau tidak lebih begini, garisnya akan hilang. Nah, udah, baru klik kanan, finish, ya kan? Baru klik kanan kembali, karena kita masih berada di dalam kotak yang warna biru besar ini. Baru klik kanan lagi, baru finish lagi. Jadi 2 kali. Nah, inilah hasilnya. Gimana? Mudah bukan? Nah, berikutnya ini. Nah, ini kalau ini simple banget. Saya bantu untuk mengetiknya ya. Misalkan saya buat di sini tulisan Lembaga Pendidikan, di enter, caps lock-nya diaktifkan, besar semua, multi training center. Terus saya enter lagi sekali. Terus nama pimpinannya misalkan M Raka Nur Rifki S. PD. Enter kembali. Terus saya ketikkan pimpinan gitu ya. Terus ini kita rata tengah, pilih ini perataan, pilih center, warnanya kita kasih warna benar-benar hitam, terus kita kasih bold biar lebih besar, ukurannya kita samakan. Kalau saya pilih di sini ukurannya 11,
11,5 atau 11.6. Saya pilih 11.6 aja sampaikan. Ntar begini. Kurang enter seperti ini di sini. Saya enter sekali lagi. Berikutnya yang ini saya kasih garis bawah. Nah, untuk tanggal pembuatan sertifikatnya ini sengaja tidak saya masukkan karena akan muncul secara otomatis saat di print nanti. Bagaimana biar bisa muncul otomatis? Silahkan Anda lihat video tutorial saya sebelumnya tentang bagaimana cara mencetak sertifikat secara otomatis dan cepat. Oke, saya kembali ke halaman ini. Saya geserlah ke sini. Bla 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 bla. Saya kembalikan ukurannya. Nah, gitu. Tinggal logo ini. Nah, logo ini sesuai dengan logo lembaga Anda. Bisa copy saja, Ctrl C, saya taruh di sini. Nah, ini saya geser sedikit ke sini. Enggak ketemu. Nah, udah jadi. Nah, sebenarnya di sini ada di bawah teks yang besar ini MTC Komputer sini ada izinnya. Ini ada izin lembaganya bisa dimasukkan di sini. Nah, gitu. Nah, kalau kita perhatikan ini teksnya terlalu terang ya putihnya. Bisa kita edit. Nah, klik kanan, edit dulu. Klik lagi di sini baru klik kanan lagi, edit power clip. Teksnya diganti agak-agak abu-abu juga. Nah, begini putihnya, klik kanan. Kalau kita coba finish, sama ya, nggak kelihatan ya. Berarti kita kembalikan putih, cuma kita kasih efek transparan. Nah, kasih transparan, ini transparan tool. Akan muncul option barnya, kita pilih yang ini, uniform transparan. Nah, ini sudah mulai berubah ya. Kalau saya rubah tadi, ini nggak saya non transparan, putih kayak gini tadi kan ya. Sekarang saya kasih transparan. Nah, ini baru kita klik kanan, finish, klik kanan kembali, finish. Tarang, inilah hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini hasilnya. Gimana? Cukup paham bagaimana cara membuat sertifikat lembaga pendidikan atau lembaga kursus? Nah, jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka, dan jika perlu di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.